Flores atau Truk F dan jejaring HAM Kabupaten Sika ini menggelar unjuk rasa damai di markas Polres Sika, kantor pengadilan negeri Maumere dan kantor Kejari Maumere kemarin Selasa 7 Juni 2022. Apa saja tuntutan ya yang disampaikan oleh biarawan-biarawati di Sika ya yang kabarnya memperjuangkan nasib korban TPPO. Pendengar, pagi ini kami sudah bersama dengan Koordinator Divisi Perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan Truk, Suster Francisca Immaculata SSPS. Pro 1, Kanal Inspirasi. Suster, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak. Selamat pagi, salam sehat Suster. Ya, salam sehat. Suster, kami kemarin pantau ya informasi bahwa puluhan biarawan-biarawati ini tergabung dalam Truk F dan juga ada beberapa jejaring HAM Kabupaten Sika yang menggelar unjuk rasa damai di Mapolres Sika, di kantor pengadilan negeri dan juga kantor Kejari Maumere. Apa tuntutan yang disampaikan dalam demo tersebut, Suster? Iya Kak, memang kemarin itu kita masih melanjutkan advokasi kita yang sudah 1 tahun ya, dari tahun lalu Juni dan sampai sekarang berkaitan dengan kasus 17 anak yang digebrek oleh Polda NTT di 4 PAP. Dan kemarin kami di Mapolres itu tuntutan kami yang pertama itu berkaitan dengan beroperasinya PAPAP atas dasar izinan dari Polda. Itu beberapa waktu lalu salah satu jaringan kita bertemu dengan Bapak Kapolres Sika dan Bapak Kapolres menyampaikan kepada kita bahwa PAPAP itu dibuka atas dasar ada izinan dari Polda. Dan kami sendiri merasa ini ada hal yang ganjil karena waktu tanggal 2 dan 3 setelah ada aksi damai di bulan November kemarin, tahun 2021, itu Bupati mengeluarkan surat penghentian atau penutupan sementara berkaitan dengan 4 PAP yang digebrek. Dan pemikiran kita bahwa itu TKP dan kita memang menuntut tempat-tempat yang seperti itu ketika masih dalam proses hukum, sebaiknya jangan dulu dibuka. Ternyata pihak Polda sudah memberikan izinan itu dan kini mereka beroperasi seperti biasa. Itu yang kita rasa tidak adil dan kita rasa bahwa ini ada permainan, ada penipuan di sini. Seperti itu. Lalu yang kedua, kita juga meminta untuk dari 3 tersangka itu, satunya kan sudah sedang proses dan di tingkat pengadilan negeri sudah ada putusan. Satunya itu sementara ditahan di Polda dan satunya lagi masih aman dan masih bebas berada di luar. Kita minta untuk tidak ada diskriminasi dalam proses penegakan hukum berkaitan dengan proses hukum 3 tersangka ini. Itu yang kita tuntut di Mapolres. Suster? Kemudian di pengadilan negeri itu kita diterima oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan dalam audiens kami bertanya berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 18 Mei kemarin atas terdakwa, salah satu terdakwa inisialnya R itu majelis hakim memutuskan dengan menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Dan itu kita merasa tidak adil karena menurut keterangan dari anak-anak yang kita dengar, analisa kita berkaitan dengan keterangan anak-anak yang sementara waktu itu dititipkan sementara di shelternya kita, kita melihat bahwa ini jelas kasus perdagangan orang. Tetapi majelis hakim memutuskan itu mereka mengatakan bahwa mereka memutuskan itu berdasarkan fakta di persidangan dan dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Memang di dalam kami sudah mendapatkan putusan itu dan kami juga sudah baca. Memang di dalam putusan itu dakwaan yang dibuat oleh JPU itu dakwaan alternatif sehingga
memang memberi ruang atau memberi celah kepada majelis hakim, karena kami melihat ini namanya kita bicara tentang trafficking itu mafia dan sindikatnya ini kan besar, sehingga kami merasa tidak adil dan ada hal yang tidak beres dari putusan itu, karena dakwaan alternatif itu primair atau yang pertama itu dituntut dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang kedua Undang-Undang Perlindungan Anak, dan yang ketiga Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan majelis hakim memutuskan dengan yang ketiga, karena menurut mereka fakta yang terbukti dalam persidangan itu lebih memenuhi unsur-unsur ketenagakerjaan, dan itu pasal 183 junto pasal 17 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dan itu menyangkut unsur barang siapa yang mempekerjakan anak-anak pada pekerjaan-pekerjaan buruk, dan dinilai di dalam putusan itu pekerjaan-pekerjaan buruk itu adalah pekerjaan-pekerjaan di tempat hiburan malam yang minum minuman keras seperti itu. Itu kita tidak setuju karena unsurnya tidak hanya seperti itu. Ada sindikat unsur-unsur TPPO pada anak itu jelas, dan itu tidak digali. Dan kemarin kita bertanya menyangkut kreativitas, inovatif, dan asas-asas hakim dalam memutuskan satu perkara. Itu kita pertanyakan. Soal transparansi, soal kebenaran dalam mencari fakta, menggali fakta-fakta yang ada. Itu yang sangat disayangkan. Lalu kemudian mereka beralibi bahwa sekarang masih ada proses lanjutan karena JPU sekarang sedang mengupayakan upaya banding. Tetapi kita katakan bahwa tidak perlu berlindung di balik katakan bahwa ini masih ada upaya banding, tetapi yang kita kritisi itu sikap di tingkat pengadilan negeri ini. Itu kami melihat itu. Lalu kemudian mereka juga mengatakan bahwa bukan masuk unsur TPPO karena yang dirazia itu hanya anak-anak dan bukan dengan orang dewasa. Nah, ini yang sangat mengecewakan kami. Seorang aparat penegak hukum punya pendapat demikian. Kami kemarin cukup berdebat lama karena kita juga bukan sama sekali tidak tahu tentang undang-undang itu. Sehingga kami melihat bahwa ya inilah wajah aparat penegak hukum berkaitan dan khusus trafficking anak di Kabupaten Sika yang kami menduga bahwa ada mafia di balik ini. Lalu kemudian di kejaksaan itu kita mengungkapkan rasa kecewa kita karena waktu kami pernah bertemu pertama kali mereka mengatakan kepada kami bahwa itu dakwaan tunggal, dan kita begitu dihibur, kita percaya mereka. Kemudian setelah kita membaca dalam putusan bahwa itu dakwaan alternatif, saya katakan, Pak, mohon maaf, saya harus katakan dengan jujur bahwa kami sangat kecewa karena dakwaan alternatif itu memberi ruang, memberi celah kepada majelis hakim untuk memutuskan, karena mereka bisa berhak untuk memutuskan, ada pada kewenangan mereka. Mereka bisa memilih pasal mana yang menurut mereka itu paling benar. Kalau dakwaannya bukan dakwaan alternatif, itu mungkin kasus TPPO, penggalian fakta dalam persidangan itu mungkin lebih dalam dan mungkin bisa terungkap seperti itu. Dan kami juga pertanyakan kira-kira komitmen jaksa penuntut umum sebagai wakil dari para korban ini seperti apa ke depan. Dan mereka mengatakan bahwa mereka sedang berupaya untuk mengupayakan banding, sedang menyusun memori banding, dan mereka siap jika kami kawal untuk mengetahui isi memori banding, karena kami mendesak bahwa kasus ini harus dengan undang-undang TPPO. Baik, baik. Suster, dari 3 tempat ini kemudian sudah diterima juga ya oleh perwakilan masing-masing. Nah, bagaimana kemudian respon mereka? Apakah kemudian ada titik terang begitu untuk kasus ini atau seperti apa, Suster? Ya, kalau kita mau bilang titik terang ini, saya tidak bisa pastikan karena saya melihat kemarin itu artinya kami menilai bahwa gerakan kita, aksi kita kemarin itu setidak-tidaknya mengingatkan mereka dan mengatakan kepada mereka bahwa ada masyarakat, ada kelompok-kelompok masyarakat lain yang turut kawal berkaitan proses hukum ini.
kalau dari Kapolres Sika sendiri, tanggapan ketika kami menyampaikan soal papap itu dibuka, mereka bahkan tidak mengikuti perkembangan kasus ini. Mereka berpikir bahwa sudah ada putusan inkrah, dan menurut mereka izinan yang dikeluarkan oleh Polda itu sah-sah saja karena menurut mereka sudah inkrah. Maka kami menyampaikan kepada mereka bahwa perkara ini belum inkrah, belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap karena jaksa penuntut umum itu masih mengajukan upaya banding. Itu pun baru terjadi pada satu terdakwa, sedangkan dua lainnya kan belum diproses. Nah, tanggapan jadi itu kami menilai bahwa pihak kepolisian dalam hal ini Polres Sika tidak mengikuti perkembangan kasus ini. Lalu kemudian di pengadilan negeri penafsiran hukum itu sangat berbeda, dan saya merasa bahwa mereka menjelaskan kepada kami berpura-pura tidak tahu atau seperti apa, karena kami tidak pernah menyangka pandangan mereka bahwa korban TPPO itu harus dengan orang dewasa seperti itu. Padahal anak-anak juga, ya kalau unsur-unsur TPPO-nya terpenuhi ya dia ini, dan di dalam undang-undang TPPO itu tidak ada yang menjelaskan bahwa TPPO itu harus dengan orang dewasa. Kalau hanya digebrek itu anak-anak itu belum bisa masuk TPPO seperti itu. Ya, jadi kemudian di kejaksaan bahwa mereka terima kritikan kita, lalu kemudian mereka punya komitmen, dan kami bertanya apakah dalam memori banding itu seperti apa isinya. Mereka bilang, ya kasus ini kalau menurut kami fakta persidangan pun menurut kami itu murni kasus TPPO. Dan untuk upaya banding ini pun mereka tetap berkomitmen untuk memperjuangkan itu. Bahwa ini mereka menyatakan dalam memori banding bahwa ini kasus benar-benar kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada anak. Ya, Suster, ini terakhir ya, kalau misalnya ada kekecewaan begitu yang dirasakan oleh Truk F dan juga jejaring sosial lainnya, apakah kemudian ada upaya-upaya yang nanti akan dilakukan begitu ya, untuk upaya lain untuk memperjuangkan nasib korban TPPO ini, Suster? Ya, upaya kami kemarin sudah melihat proses ini, dan kami melihat bahwa upaya ke depannya sebetulnya kasus ini menjadi contoh advokasi untuk kasus-kasus lainnya. Dan kami melihat untuk kasus ini kami berharap menjadi pelajaran untuk semua instansi, baik itu pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum. Dan kedepannya kita juga akan mengadvokasi pemerintah daerah Kabupaten Sika berkaitan dengan perizinan, karena di Sika ini terlalu banyak pub dan kafe yang belum mendapat izin, dan kami menduga bahwa masih ada banyak orang, perempuan atau anak-anak yang dieksploitasi di sana. Itu. Lalu kemudian untuk kasus trafficking ini kami akan tetap kawal upaya bandingnya. Lalu kemudian untuk dua tersangka lainnya belajar dari pengalaman, karena mereka mengatakan bahwa ini perkara yang sangat tertutup dan tidak bisa mengakses untuk kita bisa pantau soal persidangannya. Dan kami melihat ini juga ada penipuan di balik ini. Kami belajar dari pengalaman terdakwa yang pertama ini. Untuk kasus yang kedua yang sebentar diproses, tersangka yang sedang ditahan di Polda, kita juga akan ikut kawal. Bahkan yang ketiga, kita menuntut untuk semuanya diproses dengan adil. Juga untuk memberi efek jera tidak hanya bagi para pelaku, tapi juga bagi semua pengusaha yang ada di Kabupaten Sika maupun di NTT, untuk melihat bagaimana aturan atau mempekerjakan orang, apakah ada anak-anak atau ke orang dewasa yang dipekerjakan, apakah gaji atau aturan bagian ketenagakerjaan benar-benar diperhatikan atau tidak. Seperti itu, Pak. Baik, mudah-mudahan ya, Suster, ini ada titik terang ke depannya, sehingga usaha-usaha dari biarawan, biarawati dan juga para pegiat sosial lainnya ini untuk memperjuangkan nasib korban TPPO di Sika ini segera menemukan solusi, Suster ya. Terima kasih waktunya bersama RRI pagi ini, Suster.
Ya, Kakak, terima kasih. Terima Salam kasih. sehat, salam perjuangan. Ya. Baik, selamat pagi, salam sehat. Koordinator Divisi Perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan Truk ya, Suster Francisca Immaculata SSPS baru saja bersama Pro 1 RRI Indi.